yang terakhir bikin kamu diam. Pernah nggak kamu mikir seberapa aneh sebenarnya alam semesta ini? Kita tinggal di planet kecil, di dalam tata surya, di dalam galaksi, yang bahkan bukan apa-apa dibandingkan seluruh kosmos. Di luar sana ada planet yang hampir seperti kapas, bintang yang saling menyatu, hingga kemungkinan jalan pintas menembus ruang dan waktu. Dan yang lebih gila, semua itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang kita lihat. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 8 objek dan fenomena paling unik di alam semesta. Dari yang masih dekat dengan kita hingga sesuatu yang sangat besar. Sampai otak kita bahkan sulit membayangkan. Jangan skip karena yang terakhir bikin kamu sadar satu hal, kita benar-benar kecil di alam semesta. Bayangin, siang 42 tahun. Pernah nggak kamu bayangin, ada planet yang jatuh miring di luar angkasa? Bukan sedikit, tapi hampir 90 derajat. Itulah Uranus. Planet ini seolah-olah menggelinding saat mengelilingi matahari. Yang bikin makin aneh, Uranus punya musim paling ekstrim di tata surya. Bayangin, satu sisi planet mengalami siang 42 tahun, lalu malam selama 42 tahun berikutnya. Dan bukan cuma itu, suhu di Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Ini yang menjadikannya salah satu planet terdingin di tata surya. Tapi tunggu dulu, harusnya planet yang lebih jauh seperti Neptunus lebih dingin kan? Tapi kenyataannya, Uranus justru lebih dingin dari Neptunus. Dan sampai sekarang, ilmuwan masih benar-benar belum tahu kenapa. Ada teori yang bilang Uranus pernah ditabrak objek raksasa di masa lalu. Tabrakan itulah yang membuatnya miring ekstrim seperti sekarang. Jadi sekarang coba bayangin, planet raksasa berwarna biru kehijauan, dingin ekstrim dan berputar seperti bola yang terguling di ruang angkasa. Kalau kamu bisa berdiri di Uranus, kamu akan melihat matahari terbit, tapi mungkin baru tenggelam 42 tahun kemudian. Tiga bintang ini ternyata bukan bintang biasa. Pernah lihat 3 bintang sejajar di langit malam? Itulah Sabu Orion. Dan 2 diantaranya adalah Alnita dan Alnilam. Tapi ini bukan bintang biasa. Alnita adalah bintang super panas. Suhunya bisa lebih dari 30.000 derajat Celcius. Cahayanya begitu kuat, bahkan bisa menerangi awan gas di sekitarnya. Sementara itu Alnilam jauh lebih gila lagi. Bintang ini termasuk super raksasa biru. Cahayanya bisa mencapai ratusan ribu kali lebih terang dari matahari. Bayangkan jika Alnilam menggantikan matahari di tata surya kita, langit akan bersinar begitu terang. Siang dan malam hampir tak ada bedanya. Tapi ada sisi menyeramkannya. Bintang-bintang seperti ini hidupnya sangat singkat. Mereka membakar energi dengan sangat cepat. Dan suatu hari akan meledak menjadi supernova dahsyat. Ledakan yang bisa lebih terang dari seluruh galaksi selama beberapa saat. Dan yang bikin merinding, cahaya dari bintang-bintang ini yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah masa lalu. Artinya apa yang kita lihat di langit malam bisa jadi sudah tidak sama lagi hari ini. Planet ini lebih ringan dari kapas tapi sebesar Jupiter. Bagaimana jika ada planet yang hampir tidak memiliki massa? Bukan lubang kosong, tapi benar-benar sebuah planet yang nyata. Namanya adalah WASP-193b. Planet ini disebut sebagai salah satu planet paling ringan yang pernah ditemukan. Bayangkan, ukurannya hampir sebesar Jupiter, tapi masanya sangat kecil, bahkan bisa dibilang hampir kosong. Para ilmuwan menyebutnya sebagai cotton candy planet. Planet selembut kapas. Kepadatannya sangat rendah, bahkan lebih ringan dari styrofoam. Kalau kamu bisa memasukkannya ke dalam air, planet ini mungkin akan mengapung. Tapi disinilah misterinya. Bagaimana mungkin sebuah planet sebesar itu bisa tetap utuh? Kenapa tidak hancur tercerai-berai? Ilmuwan menduga planet ini memiliki atmosfer yang sangat tebal dan mengembang, membuatnya terlihat besar, tapi isinya tipis. Namun sampai sekarang, asal-usul dan struktur sebenarnya masih menjadi teka-teki. Apakah ini tahap awal pembentukan planet, atau justru jenis planet yang belum pernah kita pahami? Alam semesta terus membuktikan bahwa semakin kita belajar, semakin banyak hal yang tidak masuk akal yang kita temukan.
Planet ini seperti terkelupas. Bagaimana jika ada planet yang tidak sesuai dengan aturan yang kita kenal? Di luar sana, para ilmuwan menemukan sebuah planet bernama TOI 733b. Sekilas mungkin terlihat seperti planet biasa, tapi ketika diteliti lebih dalam, planet ini justru membingungkan para ilmuwan. TOI 733b termasuk dalam kategori sub-Neptune, planet yang ukurannya lebih besar dari bumi, tapi lebih kecil dari Neptunus. Masalahnya, planet ini seharusnya punya atmosfer tebal, tapi TOI 733b justru menunjukkan hal yang berbeda. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa planet ini mungkin kehilangan sebagian besar atmosfernya, dan yang tersisa hanyalah inti padat yang misterius. Bayangkan sebuah planet yang seperti terkelupas, meninggalkan bagian dalamnya yang terbuka. Apa yang bisa menyebabkan ini? Para ilmuwan menduga radiasi ekstrim dari bintang induknya perlahan-lahan mengikis atmosfernya planet ini. Proses ini disebut photoevaporation, di mana energi dari bintang menghancurkan lapisan luar planet. Tapi yang bikin penasaran, apakah TOI 733b dulunya adalah planet gas raksasa? Atau sejak awal memang berbeda dengan yang lain? Planet ini menjadi salah satu bukti bahwa alam semesta tidak selalu mengikuti aturan yang kita pahami, dan mungkin masih banyak dunia aneh di luar sana yang belum kita pahami. Kita baru saja melihat kelahiran sebuah planet. Pernah nggak kamu membayangkan melihat sebuah planet yang baru saja lahir? Di alam semesta yang sangat jauh, para ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa. Sebuah objek bernama IRAS 04125+2902b. Ini bukan planet biasa. Ini planet yang masih sangat muda, bahkan bisa dibilang baru lahir. Planet ini berada di dalam cakram gas dan debu sebuah rahim kosmik tempat bintang dan planet terbentuk. Yang membuatnya istimewa, kita bisa melihat langsung proses pembentukannya. Biasanya planet terbentuk secara tersembunyi, tertutup oleh debu tebal. Tapi yang satu ini justru terlihat jelas oleh teleskop canggih. Bayangkan sebuah dunia yang masih panas, belum stabil, dan terus mengumpulkan materi di sekitarnya. Para ilmuwan percaya planet seperti ini bisa membantu kita memahami bagaimana bumi dan planet lain terbentuk miliaran tahun lalu. Tapi ada hal yang bikin kita merinding. Kalau kita bisa melihat planet yang baru lahir sekarang, berapa banyak lagi dunia baru yang sedang terbentuk di luar sana? Alam semesta mungkin jauh lebih hidup daripada yang kita bayangkan. Dua bintang ini saling nempel. Di kedalaman alam semesta ada dua bintang yang terlalu dekat sampai-sampai mereka hampir menyatu. Namanya adalah VFTS 352. Ini bukan sistem bintang biasa. Ini adalah dua bintang raksasa yang saling mengorbit, saling dekat, bahkan jaraknya begitu dekat hingga permukaan mereka saling bersentuhan. Bayangkan dua bola api raksasa yang terus berputar dan berbagi materi satu sama lain. Fenomena ini disebut sebagai over contact binary system. Dua bintang yang hampir menjadi satu. Tapi yang bikin merinding, ini bukan keadaan yang stabil. Para ilmuwan percaya suatu hari nanti kedua bintang ini akan mengalami dua kemungkinan ekstrim. Mereka bisa menyatu menjadi satu bintang super besar, atau mereka bisa meledak menjadi ledakan kosmik yang dahsyat yang dikenal sebagai gamma ray burst, salah satu ledakan paling kuat di alam semesta. Ledakan ini bisa memancarkan energi lebih besar dari matahari sepanjang hidupnya. Dan yang bikin merinding, jika peristiwa seperti ini terjadi dekat dengan bumi, itu bisa berdampak besar bagi kehidupan. Untungnya VFTS 352 berada sangat jauh dari kita. Tapi tetap saja, alam semesta menyimpan objek-objek ekstrim seperti ini yang terus mengikatkan kita bahwa di luar sana ada kekuatan yang jauh melampaui imajinasi kita. Kalau ini nyata, kamu bisa ke galaksi lain dalam detik.
Bagaimana jika ada jalan pintas di alam semesta? Bukan roket, bukan kecepatan cahaya, tapi sebuah jalan rahasia yang bisa memotong ruang dan waktu. Inilah yang disebut lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis yang menghubungkan dua titik berbeda di alam semesta. Bayangkan kamu melipat selembar kertas, lalu menusuknya dengan pensil. Alih-alih berjalan jauh dari satu sisi ke sisi yang lain, kamu langsung tembus dalam waktu sekejap. Itulah konsep dasar lubang cacing. Secara teori, lubang cacing bisa menghubungkan galaksi yang sangat jauh, bahkan mungkin dimensi yang berbeda. Tapi ada masalah besar. Lubang cacing sangat tidak stabil. Mereka bisa runtuh dalam sekejap, bahkan sebelum sesuatu sempat melewatinya. Para ilmuwan percaya untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka dibutuhkan sesuatu yang disebut materi eksotis, materi dengan energi negatif. Dan sampai sekarang kita belum pernah menemukannya. Artinya lubang cacing masih sebatas teori. Tapi yang bikin merinding, persamaan fisika memungkinkan keberadaannya. Jadi pertanyaannya, apakah suatu hari nanti manusia bisa menemukan pintu rahasia menuju sudut lain alam semesta? Atau mungkin lubang itu sudah ada di luar sana? Hanya kita saja yang belum menyadarinya. Yang kamu lihat di langit itu bukan sekarang. Alam semesta itu tak terbatas, tapi yang bisa kita lihat ternyata ada batasnya. Kita sering berpikir bahwa alam semesta itu tidak ada ujungnya, dan itu benar. Tapi ada satu hal yang jarang diketahui. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil saja, yang disebut observable universe. Ini bukan karena alam semesta terbatas, tapi karena cahaya butuh waktu untuk sampai ke kita. Bayangkan kamu melihat bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Artinya cahaya bintang butuh miliaran tahun untuk sampai ke kita. Jadi saat kita lihat luar angkasa, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu. Batas dari apa yang kita lihat disebut observable universe, yaitu semua objek yang cahayanya sudah sempat mencapai bumi sejak alam semesta. Dan yang bikin gila, diameter observable universe itu sekitar 93 miliar tahun cahaya. Padahal usia alam semesta hanya sekitar 13,8 miliar tahun cahaya. Ini karena alam semesta terus mengembang sejak Big Bang. Artinya, di luar batas yang bisa kita lihat, mungkin masih ada triliunan galaksi lain yang tidak akan pernah bisa kita jangkau. Mereka terlalu jauh, bahkan cahaya mereka pun belum sampai ke kita. Jadi pertanyaannya, kalau yang bisa kita lihat saja sudah sebesar seperti ini, seberapa besar sebenarnya alam semesta yang sesungguhnya? Dari Uranus yang misterius hingga batas alam semesta yang bisa kita lihat, kita baru saja menyentuh permukaan kecil dari lautan kosmos yang tak berujung. Setiap planet, setiap bintang, setiap fenomena menyimpan cerita yang jauh lebih besar daripada yang kita pahami saat ini. Dan mungkin di luar jangkauan pengamatan kita masih ada sesuatu yang lebih aneh, lebih ekstrim, dan lebih tidak masuk akal. Semakin kita belajar tentang alam semesta, semakin kita sadar kita belum tahu apa-apa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena perjalanan kita menjelajahi alam semesta masih sangat panjang.